Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas lagi ya untuk settingan Wuthering Waves yang terbaru nih. Ternyata ada settingan terbaru ya untuk 2.6 ya. Di sini ada yang namanya Foliage Fade Out. Terus ada Auto Exposure, ada AMD FSR 3. Terus ada Frame Generation, ada Super Resolution. Nah ini untuk AMD ya. Kalau untuk Nvidia kayaknya udah ada nih settingan yang advance kayak gini. Nah untuk pertama ada Foliage Fade Out, di sini ada keterangannya juga. Kalau kita diterapin ini misalkan di bagian rumputan itu akan transparan ya, semi transparan gitu. Jadi ketika kita masuk dalam area rumput kayak gini atau dedaunan atau ya vegetasi intinya lah, itu nggak bakal asal muncul sebenarnya sih. Cuman yang jadi masalah adalah ya ini tetap aja sih menurutku kayak kelihatan tiba-tiba muncul gitu. Ya, jadi untuk foliage fade outnya di sini menurutku ya mending on-in aja karena emang gak terlalu ngaruh ya untuk AMD kayaknya. Dan tadi aku lihat juga tetap aja ya kalau misalkan ada vegetasi yang baru itu bakal munculnya ya kasar. Menurutku jadi mendingan on-in aja ya karena emang nggak ngaruh di sini ya. Oke, sekarang kita bahas auto exposure. Di sini ada on dan off aja ya. Nah, auto exposure tuh misalnya kayak pengaturan otomatis kayak gitu ya, atau otomatis menyesuaikan tingkat kecerahannya itu biar sesuai gitu dengan kondisi yang ada di lingkungan kalian. Misalkan di sini kita dalam gua ya. Kalau dalam gua tuh harusnya kan gelap ya, karena kita pakai auto exposure. Jadi cahayanya itu ya terang lah seperti ini. Jadi cahaya disesuaikan di sini ya. Kalau misalkan kita arahin, misalkan dari sini kita arahkan ke bagian depan tuh ya yang di luar itu akan silau banget sebenarnya sih, karena kita fokusnya yang ada di depan kayak gitu ya. Kalau di FPS tuh, game-game FPS tuh pasti kerasa banget sih perubahannya. Dan itu enak banget menyelesaikan. Jadi kita nggak terlalu gelap banget kalau misalkan di dalam gua ya. Ini contoh kalau misalkan di on kan kayak gini ya. Ini off kalau gini ya, berarti kalau off tuh gelap ya. Jadi jelas banget kan. Kalau misalkan dalam gua enak ya kalau misalkan kita di on kan aja sih auto exposure-nya. Jadi bakal kelihatan gitu di lingkungannya gitu. Kayak sekitarnya kelihatan kayak gitu tuh, jelas ya. Daripada kalian di offin gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya, ada pengaturan tambahan ternyata untuk AMD. Ada yang namanya AMD FSR 3 ya. Yang dulunya tuh cuman ada FSR 1, sekarang jadi FSR 3. Ternyata Kuro perhatian juga soal AMD nih. Nah, kalau kalian misalkan menyalakan FSR 3 nih akan mengaktifkan yang bawah juga yaitu Super Resolution ya. Dan Frame Generation juga aktif di sini. Dan misalkan kalau FSR 3-nya cuma kayak gini ya dan bawah Super Resolution-nya juga Ultimate Performance itu akan ya blur lah. Harusnya bakal blur dan ya bener blur lah kayak gini ya. Dan ini udah pasti mulus banget sih. GPU kalian akan dingin ya sebenarnya. Jadi ini tampilan kalau kalian misalkan pakai FSR 3 terus dengan Super Resolution yang Ultimate Performance kayak gini. Untuk performance lebih bagus lah menurut gua, sedikit lebih bagus daripada yang Ultimate Performance ya. Cuman tetap aja ini akan sangat-sangat sakit mata sebenarnya sih. Kayak untuk balance kayak gini ya. Dan ini untuk balance ya, menurutku balance masih mending lah, meskipun tetap aja ya, kayak gak pakai anti aliasing menurutku sih gitu ya. Tetap ada gerigi gitu menurutku meskipun kecil gitu.
Nah, jadi untuk super resolution menurutku sih untuk stabil ya, menurutku quality ya. Tapi untuk ya lumayan kalau kalian emang pengen lihat grafik yang bagus sih, ya ultimate quality. Tapi menurutku sekalian aja kalian matiin aja dan ya kayak gini ya. Sekarang kita lanjut lagi ke frame generationnya. Di sini ada keterangannya juga kalau misalkan kalian nyalain ini, si frame rate-nya akan ini ya, melebihi 60 fps atau dalam artian phishing-nya kalian nggak aktif di sini ya, artinya ya. Meskipun kalian on kan di sini, tapi kalau kalian juga di onin di sini, phishing-nya akan mati. Jadi otomatis frame-nya akan lebih dari 60 fps ya. Frame rate-nya akan lebih dari 60 fps dan ya kayak gitu tuh, lihat jadi 100 ke atas ya. Ini akan meningkatkan frame rate, cuman menurutku sih tetap aja ya. Kalau misalkan di monitor kalian 60 fps tetap aja akan terasa patah-patah sebenarnya sih. Akan terasa robek, cuman tetap aja sih menurutku ini lebih bagus sih. Kalau misalkan kalian dari FPS ya. Kalau menurut gue sih lebih baik kalian matiin aja ya, karena ya harus jaga suhu juga biar kalian bisa lebih lama memainkan game gitu, daripada kalian ya emang gameplay enak tapi kasihan kepanasan. Gimana menurut kalian gimana? Tapi itu terserah, balik lagi ke kalian ya. So ya itu aja video sampai sini aja dulu ya. Thank you udah nonton, semoga videonya bermanfaat, dan kalau misalkan ada apa-apa komen aja di bawah. Kalau misalkan ada saran, ada tambahan, tinggal komen aja ya. Itu aja, thank you udah nonton dan sampai jumpa di video tutorial yang sebenarnya nggak usah ditutorialin sih.